Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sylvia Agustina dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892050022. Video ini saya buat untuk memenuhi project test UAS mata kuliah budgeting semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana, simbolan SEAKCAMAK. Pada video kali ini saya ingin membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama ada penganggaran, yang kedua anggaran penjualan, dan yang ketiga ada soal latihan. Topik pembahasan yang pertama yaitu penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau yang biasa kita sebut budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Posisi penganggaran adalah bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka waktunya. Dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya, manfaat penganggaran. Dengan penyusunan anggaran, usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegang pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya, di mana, bagaimana, mengapa, kapan adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka kembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Apabila pada suatu kesempatan hal ini ditanyakan kepada seorang general manager yang sukses, maka sering didapatkan jawaban bahwa ide-ide untuk kegiatan pada waktu mendatang pada umumnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam perusahaan-perusahaan manufaktur atau pabrik, kegiatan akan dilakukan dengan lebih efisien dan tingkat keuntungan akan lebih besar apabila manajemen memperhatikan rencana untuk aktivitas-aktivitasnya di masa depan. Karena itu, Hackers dan Wilson mengatakan bahwa manfaat utama daripada business budgeting adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling profitable yang akan dilakukan. Selanjutnya, di sini ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran di sini ada 4. Yang pertama untuk mendorong perencanaan, yang kedua untuk meningkatkan koordinasi, yang ketiga untuk meningkatkan komunikasi, dan yang keempat untuk fungsi evaluasi. Selanjutnya, anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Di antaranya lingkungan bisnis, kondisi ekonomi secara keseluruhan, intensitas persaingan di pasar, kapasitas produksi, dana yang tersedia, dan lain-lain. Dalam bisnis sales budget, bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jenis anggaran ini berguna sebagai pengingat untuk memenuhi rencana dan target. Mengapa diperlukan anggaran penjualan? Anggaran penjualan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu untuk memprediksi jumlah produksi, mengestimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Yang ketiga, estimasi arus kas, dan keempat untuk ukuran kontrol. Apa akibat tidak disusunnya anggaran penjualan? Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan
perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan, dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, serta persaingan yang ada di dalamnya, entah itu oligopoli, monopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen, yaitu terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Yang kedua, faktor keuangan. Perlu kita garis bawahi bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat, faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutup. Yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Yang keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketujuh, faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan, atau bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Jelaskan metode anggaran penjualan. Selanjutnya, di sini ada 3 metode penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada metode least square, yang kedua metode moment, yang ketiga metode kuadrat, dan standar kesalahan forecasting atau SKF. Untuk menentukan metode mana yang mendekati kesesuaian dengan mengambil nilai akhir yang lebih kecil. Yang pertama, metode least square. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Yang kedua, metode moment. Metode trend moment merupakan sebuah metode yang menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Metode yang ketiga yaitu metode kuadrat dan standar kesalahan forecasting atau SKF. Standar kesalahan forecasting atau SKF ini di mana dari perhitungan tersebut dapat diketahui beberapa tingkat kesalahan dari metode yang telah digunakan sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan sebaik mungkin untuk jumlah penjualan pada periode berikutnya. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Di sini ada rencana penjualan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk rencana penjualan di bulan Januari yaitu sebesar 2 juta rupiah, di bulan Februari 2 juta 250 ribu rupiah, di bulan Maret 2 juta 500 ribu rupiah, bulan April 2 juta 750 ribu rupiah, bulan Mei 3 juta, bulan Mei 3 juta, bulan Juni 3 juta 250 ribu. Dan yang pertama, syarat pembayaran 40% penjualan tunai
dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Yang kedua, penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500 dan 2.000 rupiah. Yang ketiga, jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Yang diminta dari soal di atas adalah buatlah anggaran per bulan dari bulan Januari sampai Juni 2020. Itu anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt-nya. Nah, di sini untuk mengetahui anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, kita harus menghitung anggaran per bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni terlebih dahulu. Yang pertama di sini bulan Januari November. Ini 25% kita kalikan 1.500.000 dikurang jumlah bad debt tadi 0,5% dikalikan 60% dikalikan 1.500.000. Totalnya 370.500. Untuk bulan Januari Desember ini 60% dikali 75% dikali 2 juta rupiah, hasilnya 900.000. Untuk Januari ini 40% dikalikan 2 juta rupiah, hasilnya 800.000. Nah, untuk total penerimaannya ini dari November, Desember, Januari ini kita jumlah, jadi hasilnya 2.070.500. Kemudian bulan Februari ini 2 juta ini kita kalikan 25% kali 2 juta dikurang 0,5% dikali 60% dikali 2 juta. Hasilnya 494.000. Untuk di bulan Februari Januari ini 60% dikali 75% lalu kita kalikan 2 juta. Hasilnya 900.000. Untuk bulan Februari ini 40% kita kalikan 2.250.000, hasilnya 900.000. Untuk total penerimaannya dari sini hingga ke sini kita jumlah menjadi 2.294.000. Untuk bulan Maretnya ini 25% kita kalikan 2 juta, lalu kita kurang 0,5% dikali 60% dikali 2 juta rupiah lagi. Hasilnya 494.000. Untuk bulan Maret Februari di sini 60% kita kali 75% lalu kita kali 2.250.000. Lalu hasilnya 1.012.500. Untuk bulan Maret 40% kita kalikan 2.500.000. Lalu hasilnya 1 juta. Lalu total penerimaannya dari Maret Juni hingga ke Maret ini kita jumlah totalnya 2.506.500 rupiah. Untuk bulan April Februari di sini 25% kita kalikan 2.250.000, lalu kita kurang 0,5%, kita kalikan 60%, lalu kita kalikan lagi dengan 2.250.000 ini. Lalu totalnya 555.750 rupiah. Untuk bulan April Maret di sini
60% kita kali 75%, kita kalikan lagi ini 2.500.000, hasilnya 1.125.000. Selanjutnya bulan April, ini 40%, kita kalikan 2.750.000. Hasilnya 1.100.000. Untuk total penerimaannya kita jumlah 550.750 tambah 1.125.000 ditambah 1.100.000, hasilnya 2.780.750 rupiah. Selanjutnya di bulan Mei ini 25% kita kalikan 2.500.000 dikurang 0,5% dikali 60%, lalu kita kalikan lagi 2.500.000. Hasilnya 617.500. Selanjutnya di bulan Mei April ini 60% dikali 75%, lalu kita kalikan 2.750.000. Hasilnya 1.237.500. Untuk bulan Mei, di sini 40% kita kalikan 3 juta, lalu hasilnya 1.200.000. Sama seperti yang di atas, kita jumlah 3 ini, hasilnya 3.055.000. Selanjutnya bulan Juni. Di sini 25% dikali 2.750.000 dikurang 0,5%, lalu dikalikan 60% dan dikalikan lagi 2.750.000, hasilnya 679.250.000 rupiah. Untuk bulan Juni Mei, di sini 60% dikali 75%, lalu kita kalikan 3 juta. Hasilnya 1.350.000. Untuk bulan Juni yang terakhir, 40% kita kalikan 3.250.000, hasilnya 1.300.000. Lalu kita jumlah total penerimaannya sebesar 3.329.250 rupiah. Lalu kita hitung anggaran piutangnya atau AR. Di sini yang pertama itu 1.270.500 itu dari bulan Januari November ini ditambah dengan Januari Desember. Jadi 370.500 ditambah 900.000, hasilnya 1.270.500 hingga ke bawah. Lalu selanjutnya untuk menghitung anggaran bad debt allowance ini itu 60% kita kalikan 1.500.000, lalu kita kalikan lagi 0,5%. Hasilnya 4.500. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video project test UAS mata kuliah budgeting ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya terima kasih.